Selamat pagi Bu Berta. Mohon maaf ya Bu Berta, mengganggu waktunya sebentar. Sebelum kita melaksanakan observasi di kelas Bu Berta besok, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nih terkait kegiatan pra-observasi namanya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Berta capai dalam materi di kelas 10 DKP besok? Oke, baik, terima kasih Lydia. Ini kan besok mau presentasi saya. Saya sendiri mengambil materi tentang sumber energi, di mana tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi isi atau bagian-bagian dari sumber energi yang saya sudah tetapkan, yaitu salah satunya itu adalah baterai, lampu pijar, dan speaker. Jadi siswa dituntut untuk mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari sumber energi yang ditemukan. Oh, berarti materi ini diharapkan nantinya siswa dapat mengenali baterai dan komponen-komponennya. Ini bisa juga dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, model kontekstual. Pertanyaan selanjutnya Bu Berta, dari tujuan tersebut area pengembangan yang hendak Ibu Berta capai apa? Yang saya kembangkan adalah salah satu mereka itu dengan teliti atau rinci mengetahui komponen apa yang bisa membuat bagian-bagian sumber energi yang dapat membantu. Kok bisa ya ini menghasilkan sumber energi? Jadi mereka harus teliti bagian mana, komponen mana yang dapat membangkitkan sumber energi itu sendiri. Berarti intinya mereka harus mengetahui sumber energi itu komponennya apa saja ya Bu Berta. Lanjut pertanyaan terakhir Bu Berta. Kira-kira strategi apa yang sudah Bu Berta siapkan untuk besok ini? Oke, salah satunya strategi yang saya akan terapkan yang pertama melalui pendekatan. Pendekatan gimana caranya mereka memahami apa sih sebenarnya yang akan mereka tujuankan, apa yang mereka gapai, baru mereka saling mendekati dan memberikan arahan bagaimana cara memilah setiap sumber energi yang mereka sudah saya tentukan setiap kelompok, agar mereka tahu apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran ini. Bagus sekali rencana Bu Berta ya. Mudah-mudahan dalam observasi besok di kelas 10 DKP tujuan pembelajaran tercapai sepenuhnya. Terima kasih Bu Berta atas waktunya. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk kita observasi besok. Oke, terima kasih ya Bu Berta. Semoga kita lancar minggu depan. Amin. Oke, terima kasih. Oke Bu Berta. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa
Husnu Kasya. Ibu mau tanya dulu perkenalan diri sendiri secara singkat. Dari mana ya asal sekolahnya ya? Sungai Arang. Oh, dari sana. Oke. Semoga betah di kelas 10 DKP. Semua harus merangkul dan mengajarinya yang keterlambatan mata pelajaran. Oke, itu perkenalan singkat dari kita ya. Aku harap kita kerjasama dengan baik. Tidak boleh ada yang mencela sedikit pun, oke? Oke, sebelumnya itu minggu lalu kita sudah belajar tentang energi, sudah usaha, sudah. Silakan minta waktunya. Kalau anak yang baru silakan lihat buku temanmu ya, catat sampai kami yang terakhir kita pelajari supaya bisa mengikutinya. Sudah? Oke, kita kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang yang pertama, sumber energi. Ulang. Mau tanya lagi dulu, apakah masih mengingat atau enggak? Nah, yang sih tidak digunakan dengan baik. Sebenarnya bisa dia habis, tetapi tergantung kita manusianya. Jika kita gunakan terlalu berlebihan, itu akan habis. Habis itu artinya sulit ditemukan kembali. Hingga ribuan tahun baru dia ada kembali. Ibu rasa pelajaran yang lalu kalian sudah paham. Hari ini kita belajar tentang gimana tujuan pembelajarannya, mengetahui bagian-bagian sumber yang terdapat di dalam benda-benda yang ditunjukkan minggu lalu. Setiap kelompok sudah ada mengerjakan membuat video dan menjelaskan bagian-bagian pada sumber energi. Apa aja sumber energi yang dibuat suruh video di rumah? Yang pertama, yang kedua, ketiga, lampu hijau ya, yang keempat, itu yang minggu lalu disuruh untuk mengerjakan, yang hari ini kita presentasi. Jadi ibu harapkan sebenarnya harus sudah, tetapi hanya beberapa yang sudah, tetapi beberapa lagi yang belum. Jadi kita lanjutkan. Kita coba dulu berbentuk kelompok. Silakan bentuk kelompoknya dulu seperti kelompoknya. Oke, diulangi bagus. Tegak. Oke, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu baterai. Kelompok kami berisi berjumlah 7 orang, yaitu saya Selvi, Saya Arvin, saya Jaka. saya Maneka, saya Nurul, saya Nadia, yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Jaka. Isi baterai terdiri dari berbagai bahan seperti sel, karbon, baja, mangan, kalium, grafit, kertas, dan plastik. Berikut fungsi dari masing-masing bahan tersebut. Sel berfungsi sebagai terminal negatif dan pembungkus baterai. Karbon berfungsi sebagai terminal positif berbentuk batang. Baja terdapat pada baterai alkaline A3 dan A2, C, D9 volt atau sel kancing. Mangan terdapat pada baterai alkaline A3, A2, C, D dan 9 volt atau sel kancing. Kalium terdapat pada baterai alkaline A3, C, D
novel atau sel kancing. Grafit. Terdapat pada baterai alkali A3, C, D, novel atau sel kancing. Kertas terdapat pada baterai, plastik terdapat pada baterai. Baterai berfungsi untuk menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia dan menyuplai listrik ke alat elektronik yang memerlukannya. Ngomong dulu bang. Kami akan menunjukkan hasil video tentang matikum baterai. Bisa dilihat bersama dengan menonton salah satu video tersebut. Iya, jangan lihat videonya dulu. Ulang sekali lagi. Oke, boleh dilihat. Boleh tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah pada baterai itu sama isinya? Biasanya baterai itu sama nggak sih? Kelompok yang tadi ada isinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 3. Apa saja bagian utama baterai? Yaitu seng, karbon, baja, mangan, kalium, grafit, kertas, dan plastik. Apakah sudah sesuai? Boleh diulangi pertanyaannya? Siap. Pada setiap baterai, walaupun berbeda-beda mereknya, isinya tetap sama. Karena kalau beda, pasti kualitasnya berbeda dari baterai yang lain. Berbedanya tuh kita nggak tahu apa beda ya. Kita bukan itu ya. Positif isinya sama, karena kalau beda ya udah kayak gitu udah. Oke, ada yang pertanyaan lain dari kelompok lain? Ada? Ada. Tidak ada ya? Oke, tutup. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok. Besok kita ke pabriknya.
Perhatikan. Untuk kelompok berikutnya, ingat ini minggu depan kita termasuk DC atau AC. DC. Alasan? Karena berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik arus searah. Tepuk tangan. Arus bolak-balik. Ingat, arus bolak-balik yang digunakan itu terus dan menerus. Ingat, bolak-balik udah dikeluarkan, dipakai lagi, dikeluarkan, dipakai lagi. Sedangkan arus searah hanya sekali pakai, tidak ada dua kali. Coba sebutkan contoh arus yang bolak-balik. Satu aja. Apalagi kemarin? Jadi pemahaman itu yang penting. Jadi udah mengerti apa bedanya AC dan DC? Coba ibu tanya sekali lagi. Apa aja contoh arus searah kecuali tadi baterai? Yang pertama? Kipas angin. Kedua? Jadi ibu mengetahui kalau kalian itu paham yang mana sumber energi yang diperbarui, mana sumber yang tidak dapat diperbarui, yang mana termasuk arus searah, yang mana arus termasuk arus Bolak-balik. Oke, berarti sebenarnya kita belum termasuk diskusi kita ini belum baik karena tiga kelompok belum menampilkan. Alangkah baiknya minggu depan tolong dikerjakan 3 kelompok berikutnya. Jadi kalau disimpulkan tujuan pembelajaran kita mengidentifikasikan bagian-bagian sumber energi yang sudah ditentukan benda-bendanya. Ini masih minim karena masih satu orang yang mengetahui isi bagian dari sumber energi yang mereka kerjakan. Jadi alangkah baiknya minggu depan kita harus kerjakan dan kembalikan minggu depan kita pesan. Selamat pagi Bu Bertas. Gimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Hari ini saya sungguh senang sekali. Apa yang membuat Ibu senang? Hari ini membuat saya sangat merindukan untuk mengajar mereka. Luar biasa. Butuh perjuangan yang luar biasa lagi kita siapkan dah. Dari kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas Bu Betang. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin itu bagaimana perasaan Bu Betang? Sejujurnya sebagai jadi guru ada kekurangan karena selalu kita bertemu ada kendala dalam setiap pembelajaran. Salah satunya yang saya senang berkontribusi untuk membuat kita penilaian berikutnya untuk lebih baik dan meningkatkan. Hanya saya sebagai guru saya harus meningkatkan lagi pendekatan secara inti dengan peserta didik yang belum mengetahui apa tujuan dari pembelajaran yang saya berikan tergantung materi yang saya berikan. Oke Bu Betang. Berarti intinya tujuan pembelajaran Bu Betang kemarin belum berjalan secara maksimal di kelas tersebut ya. Kira-kira dari proses di wawancara kita kali ini apa yang Ibu Betang harapkan? Oke, kalau begitu sebagai guru banyak yang saya harapkan kepada peserta didik. Salah satunya menunjang kreativitas, inovasi, dan belajar mandiri. Terutama mereka akan bekerja kelompok. Kita akan mengangkat nilai-nilai kebijakan ada kemudian pada pengalaman kemandirian, bekerja sama, dan cinta akan ketuhanan. Jadi saya sendiri menginginkan pertama itu yang para peserta didik ingin membangkitkan inovasi kreatifnya, apalagi saya belajar tentang IPAS. Berarti tujuan dari perbincangan kita kali ini Ibu Betang ingin menggali bagaimana caranya meningkatkan bagaimana peserta didik ini bisa lebih kreatif, inovatif, dan dapat sesuai dengan tujuan dari program kelima kita. Sudah melihat banyak hal baik dari proses tersebut. Tapi saya ingin dulu menanya dengan Bu Betang, menurut Bu Betang sendiri apa saja hal yang baik yang sudah didapatkan dari proses kemarin itu? Dengan Widya, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widya sudah memuji saya dalam mengajar. Tapi saya pada umumnya banyak kekurangan di Widya. Yang pertama yang baik itu yang saya lihat adalah niat mereka, karena niat dan niat itu berbeda. Niat itu datangnya dari orang lain, sedangkan niat dari hati.
salah satu yang saya senang itu adalah melihat mereka belajar dari sendiri. Itu yang paling saya senang. Ketika mereka ada niat, mereka tuh bisa apa saja yang mereka lakukan walaupun masih memiliki kekurangan. Dan saya sangat senang dengan lihat itu dalam belajar. Semangat atau niat dari besar itu ya. Dan saya juga mengagumi jempol nih untuk beberapa penguasaan perilaku beberapa itu sangat luar biasa. Mungkin 95% sudah berjalan dengan baik. Bagaimana siswa patuh dan taat terhadap ketentuan atau kesepakatan yang telah berbuat di kelas tersebut, sehingga mereka maksimal mengikuti pembelajaran dengan data tanpa hari-hari itu. Kalau bertanya dengan peraturan yang sudah disepakati, luar biasa. Itu saya bisa dicontoh untuk depannya. Oke, terima kasih Ibu. Itulah yang semoga yang saya lakukan itu mungkin biar cerminan untuk guru lain. Bukan saya menganggap saya guru yang profesional, tapi saya guru yang harus belajar untuk membuat cara ya bagaimana orang menjadi kita dipilih. Itu sangat perlu sekali kita melihat dari pengalaman kita selama ini bagaimana refleksi sejawat kita kadang merasa jenuh, kadang merasa bosan dengan apalagi dengan jumlah jam yang lebih banyak. Kalau dengan jumlah jam yang sedikit dengan materi full mungkin akan bisa, apalagi kalau ada yang 6 jam, 8 jam itu akan kesusahan. Mungkin Berta nanti bisa berbagi pengalamannya dengan rekan-rekan sejawat, apalagi di guru ini bagaimana trik-trik agar penguasaan kelas itu dapat maksimal dilakukan oleh guru. Itulah yang saya minta Berta untuk rekan sejawat nanti. Terima kasih Bu Dwi. Saya senang sekali kalau ada yang mau beri. Kira-kira apa permasalahannya Ibu Berta hadapi saat pembelajaran terutama pada diskusi kelompok? Saya ada. Pada umumnya kita kan guru. Kalau kita melihat peserta didik, masih banyak kita menemukan masalah. Salah satunya itu kurangnya percaya diri seorang siswa kalau disuruh ke depan, kurang percaya diri untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan dia sendiri. Yang kedua, kita kekurangan itu masalahnya itu menggunakan teknologi. Kemarin itu kita menggunakan handphone ya, apalagi dia banyak aplikasi yang digunakan. Salah satunya mereka itu kurang kreatif menggunakan atau mencari aplikasi-aplikasi yang menunjang membuat video yang menarik. Itu kedua. Yang ketiga, mereka ada kendalanya yang ketiga yaitu mereka tuh kurang apa? Kurang bekerja sama. Mungkin di sisi lain kita tidak bisa melihat dari mana segi sifat atau ketertarikan mereka mengenai materi ini. Banyak siswa itu yang suka membuat video, tapi ada juga siswa itu tidak menyukai membuat kreativitas, tidak bisa, terbatas mempunyai wawasan yang membuat video. Itu kendalanya yang ketiga. Mungkin dari banyak masalah yang saya hadapi, mungkin yang tiga ini yang membuat saya harus berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya. Berarti ada sekitar 3 permasalahan yang Ibu Berta hadapi. Yang pertama, kurangnya rasa percaya diri dari peserta didik. Yang kemudian kurangnya kreativitas peserta didik. Selanjutnya, kira-kira ada lagi tidak permasalahan lain yang bisa pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya banyak, tetapi yang paling dominan, yang paling inti yang saya melihat di dalam kelas peserta didik hanya cuma 3 itu yang saya harus pecahkan masalah itu. Dari ketiga permasalahan itu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu Berta ambil untuk mengantisipasi atau mencari solusi dari permasalahan? Oke, yang pertama itu saya harus mengenali apa sih, apalagi kita menggunakan guru merdeka ya. Merdeka itu berarti dia bisa memilih apa yang mereka inginkan, ingin cari tahu. Jadi saya melihat dulu materinya, yang mana cocok materi itu yang menggunakan sebuah video atau praktikum. Saya harus memberikan teliti materi mana yang bagus untuk membuat produk, materi mana yang harus mulai pendekatan, materi mana yang bisa menunjang inovasi. Jadi saya sendiri sebagai guru harus pintar-pintar memilih apa sih yang membuat mereka tertarik, apa sih yang membuat mereka ingin sekali untuk mengetahui isi atau tujuan pembelajaran yang saya ajarkan. Berarti sangat luar biasa rencana Bu Berta ya. Dari apa yang Bu Berta sampaikan tadi, intinya Bu Berta ingin, saya lihat ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya lihat ada sebagian siswa sudah kreatif, ada sebagian belum. Berarti di sini
bagaimana Bu Berta dapat mengidentifikasi peserta didik Bu Berta ini sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Dan kemudian bagaimana Bu Berta menyesuaikan materi atau media dengan konten-konten yang pas untuk masing-masing materi. Begitu kira-kira ada. Kira-kira ada lagi langkah selanjutnya yang akan Bu Berta lakukan? Ada sih yang dalam saya pikirkan. Saya itu menggunakan pendekatan kontekstual. Artinya setiap kita materi kita harus terjunkan ke dunia nyata atau dalam lingkungan kita sendiri supaya bagaimana mereka itu bisa memandang atau menggambarkan apa sih tujuan yang saya ingin sampaikan, itu yang ingin saya lihat. Ya, luar biasa juga itu Bu Berta. Sama nih, saya juga pengalaman nih, apalagi saya guru PKN. Saya harus memakai metode kontekstual ini. Misalnya secara pertama, bagaimana mereka bisa menerapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya sholat, apakah mereka sudah melaksanakan itu? Makanya sering metode yang saya pakai dalam pembelajaran